saat ini saya sedang berada di Gado-Gado Boplo di Cikini dan saya mau ngobrol sama founder dari Gado-Gado Boplo. Yuk, simak. Halo, Bro Kelvin. Halo. Thank you. Ya, thank you. Yes. Kita mau ngobrol sama Bro Kelvin. Yes. Nah, saya udah ketemu nih sama founder dari ini dia. Founder dari Gado-Gado Boplo. Thank you for coming, Bro Rudy. Yes, dan kita bakal ngobrol. So guys, hari ini kita sedang berada di studionya Gado-Gado Boplo nih, di tempatnya di Cikini. Nah, tempatnya. Dan kita mau take shoot, ngobrol sama founder dari Gado-Gado Boplo di sini nih. So, simak video berikut ini. Sebelumnya, nah ini nih. Ada bumbu Gado-Gado. Ini bumbu Gado-Gado. Karena Bro Kelvin juga nih membangun bisnis yang melegenda. 50 tahun inspirasi kuliner Gado-Gado Boplo. Mantap. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses. Saat ini saya sedang berada di Cikini, tepatnya di Gado-Gado Boplo. Dan saya langsung mau ngobrol sama ownernya nih dari Gado-Gado Boplo. Ada Bro Kelvin. Halo Bro Kelvin. Halo Bro Ruby, apa kabar? Asik nih, tempatnya strategis banget. Yes Bro. Cikini, wah. Iya. Karena memang tempat itu adalah milestone Gado-Gado Boplo kan di Menteng. Milestone-nya. Nah, kita bicara soal milestone, kita mau tahu dulu nih, sebelum kenalan dulu, dan juga kita mau bahas nih, bagaimana sejarahnya Gado-Gado Boplo. Sambil perkenalan dulu dong, Bro Kelvin. Iya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jadi usaha resto ini dimulai dari mama saya sekitar tahun 1970. Pada saat itu kami masih tinggal di gang, Bro, tinggal di rumah kakek saya. Jadi mama dengan keterbatasannya, mama itu mencari nafkah. Nah, jadi dia mendapat sebuah, ya katakanlah sebuah ilham untuk berjualan gado-gado. Jadi kalau ditanya kenapa mau jualan gado-gado, karena itu adalah makanan yang gampang sekali untuk dibuat, bahan bakunya ada di mana-mana. Dan mama menjualnya dengan harga Rp25 per porsinya. Rp25? Ya, dengan modal Rp500. Zaman dulu, Bro. Zaman dulu ya? 500. Zaman dulu. Jadi mungkin itu pasti ada ulekan nih. Jadi pelanggannya adalah pelanggannya adalah tetangga-tetangga mamah di sekitar gang situ. Dan kita tidak bisa berkembang. Kenapa nggak bisa berkembang? Karena memang ya tetangga kita notabene sama kan pendapatannya. Ya, jadi kemudian pada tahun 1980-an diajak berkolaborasi sama cicinya mama, ii saya, untuk memindahkan jualannya di sebelah apotek, di seberang apotek Boplo. Jadi di rumah om saya. Waktu itu om saya punya usaha furniture, Bro. Jadi membuat lemari, meja, kursi. Yes. Nah, itu di situ ada garasi yang nggak pakai. Ya, mama pindah di situ untuk berkolaborasi dengan tante. Tante jualan Chinese food, mama saya jualan Indonesian food. Indonesia food, di mix and match jadi. Iya. Dan pada saat itu mama melihat di seberang ada apotek Boplo. Apotek Boplo. Dan diambillah nama Boplo itu menjadi nama warungnya. Oke. Ingat loh, Bro, mama saya seorang SDTT. Bro, tahu SDTT? SDTT. Sekolah Dasar Tidak Tamat. Oh, yang teologi ini. SDTT. Ya, saya meminjam istilah Andre Wongso, Pak Andre Wongso. SDTT, Pak Andre Wongso kan juga SDTT. Ya. Jadi mama saya ternyata walaupun seorang SDTT, tapi bisa membuat sebuah brand
Ya, sekarang ini kan banyak orang bikin brand asal-asalan, susah dilafalkan. Tuh gimana bisa orang jadi Ingat kan masih gitu ya. cepat ingat gitu loh. Iya, iya. Brand, saya banyak sekali membantu mementoring teman-teman saya yang lagi mulai berintis bisnis, Iya. bikin usaha kuliner. Saya katakan ke mereka harus bikin brand yang mudah untuk dilafalkan. Kalau susah dilafalkan, orang mau nyebut aja bingung, bro. Iya, Gimana iya. mau maju gitu, bagaimana mau berhasil Iya, gitu. iya. Saya balik lagi cerita tadi, jadi di seberang itu ada apotek Boplo, mama ambil nama Boplo. Dan kenyataannya bro, ternyata ada nilai histori di balik Boplo. Apa itu? Dulu kita dengar selentingan Iya. Boplo itu nama pasar, ya memang nama pasar sih, nama pasar, dan asal muasalnya dari Baplu, kata Baplu, sapi. Ada yang Baplu. ngomong sapi, Oh, penjualan oke. sapi. Ya Iya, udah iya. saya nerusin ngomongan seperti itu. Boplo. Nggak tahu-taunya bro, Boplo itu ternyata nama real estate dari Belanda. Yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag. Jadi kan kalau bro datang ke daerah Menteng, kawasan Menteng, itu dengan suasana yang asli, Iya. gedungnya bangunannya juga lebar-lebar, Iya. besar. Kan fasadnya nggak boleh diubah tuh daerah Menteng kata-kata. Fasadnya Iya, nggak boleh diubah. iya, ada beberapa memang harusnya sih pemerintah kita berpihak ya, Iya. karena memang ini bangunan yang orisinil harusnya Iya. tidak terlalu tidak boleh Tidak diubah. boleh Iya. dipugar. Yes, yes. Namun sayang sekali nama pasar Boplo itu sudah diganti bro, menjadi pasar Gondang Dia. Oh, Gondang Dia. Banyak sekali pihak yang menyayangkan. Iya, iya. Karena memang nilai historinya di situ ada. Jadi nama Boplo itu dari nama real estate dari Belanda. Mungkin kalau sekarang kita lihat real estate di Indonesia, bro, Iya. ada Agung Sedayu, ada Sumarekon. Nah itu zaman dulu tuh, Zaman dulu ya. pada saat zaman penjajahan Belanda itu, itulah nama pasar yang nama real estate yang membangun kawasan seperti kawasan di Den Haag sana. Wah. Saya nggak begitu percaya loh, bro. Saya baca koran itu, Iya. itu yang artikel tentang Boplo itu, Iya. yang nulis itu Awis Syahab. Seorang budayawan. Iya. Saya nggak begitu percaya aja. Saya hubungi teman-teman Facebook saya yang tinggal di Cari lagi. saya mau berdasarkan data dan real ini bro, Iya, iya. fakta gitu. Heeh. Dan ternyata benar-benar betul bro. Betul. Teman saya yang di Belanda mereka ngecek di perpustakaan di sana memang betul. Jadi itulah sesuatu yang orisinil dan sesuatu fakta itu yang saya harus sampaikan kepada orang yang bertanya kepada saya. Padahal nggak sengaja nih, karena lihat ada apotek Boplo, jadi Iya, pakai namanya iya, Boplo itu iya. sampai sekarang Iya, ini. dan saya tahu nama Boplo yang nama aslinya Boplo itu yang dari real estate itu ketika saya mengunjungi rumah dokter ketika anak saya sakit, Heeh. saya ke dokter Heeh. dan disitulah Tuhan membukakan jalan bro. Di mejanya itu ada koran Republika dan saya terkejut judulnya, Iya, apa itu? Boplo Cikal Bakal Menteng. Boplo. Dan itu jadi sekarang udah jadi saya ambil itu artikel tersebut. Iya. Kemudian saya sebarluaskan, ada beberapa yang memang saya kepingin bikin museum Boplo, bro. Wah, ini. Jadi kita harus abadikan Abadikan, semua nilai-nilai, apalagi menyangkut perjuangan mama saya yang saat ini sudah berusia 51 tahun, bro. 51 Jadi saya sudah luncurkan buku yang kedua saya, Iya, iya. punya passion menulis buku, bro. Tulis buku. Iya, saya menulis buku. Jadi dulu saya belum bisa nulis buku, tapi saya terinspirasi teman saya. Iya. Beliau suka nulis buku. Saya baca postingannya tuh saya seneng banget. Menceritakan cinta kasih, ya apa namanya, cinta dengan negara sendiri. Itu Iya, kan iya. bagus bro. Yes, yes. Ya, yes, yes. itu saya jadi bilang, Pak, saya kepingin belajar menulis seperti Bapak. Gimana caranya? Saya tanya sama dia. Menulislah terus menerus. Dan saya lakukan latihan di Facebook saya bro, di sosmed saya. Saya sehari bisa menulis 10 status setiap hari. Wih, Saya latihan di situ bro. copywriting nih kalau bahasa ini copywriting ya. Bruce Lee mengatakan, dia lebih takut kepada orang yang melatih satu jurus sebanyak ribuan kali ketimbang orang yang berlatih ribuan jurus dengan waktu yang tidak tertentu. Nggak fokus. Nggak gitu fokus. Ya. Iya, iya. Jadi kalau kita latihan terus bro, lama-lama Tajam, kita ya. akan menjadi ahli. Guru saya, Tung Desem Waringin mengatakan, repetition is the mother of the skill. Pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Iya, Dan iya. saya lakukan itu, akhirnya ini buku saya Bikin kedua, buku bro. nih. Ini menyambut 50 tahun usaha perjuangan mama saya. Jadi 50 tahun Gado-Gado Boplo saya langsung bikin bukunya. Wah. Ini penuh perjuangan bikin buku ini karena saya ingin membagikan
inspirasi buat Inspirasi, teman-teman yang bergerak di bidang kuliner. bidang kuliner. Dan ini luar biasa sekali. Saya juga di kata pengantarnya saya minta dari Pak William Wongso. Oh, Pak William. Ya, teman-teman kita Mantap. juga Iya, kita iya. bisa ya sedikit berbagi lah. Yes. Semoga yes. bisa menjadi berkat juga. Saya senang banget jadi berkat. Yes. Nah, Bu Kevin, dalam perjalanan Gado-Gado Boplo sendiri pasti menghadapi tantangan. Iya. Iya Pasti. kan? Nah, bagaimana nih Gado-Gado Boplo ini menghadapi tantangan dan rintangan? Iya. Khususnya di pandemi nih. Iya. Kita langsung back Iya. topik ya. Iya, iya. Kalau saya bilang Pak, segala rintangan itu adalah romantika dalam kehidupan. Seperti kita nggak bisa, kalau kita hidupnya enak terus saya juga nggak seneng gitu bro. Itu pasti ada kan yang namanya ombak laut itu ada Iya, naik ke iya. atas, ada pasang, dapat surut. Tuhan ciptakan itu. Iya. Ada saat-saat kita bisa lebih melakukan konsolidasi ke dalam. Misalnya contohnya pada saat pandemi, bro, saya malah bisa meluncurkan ini bumbu saya. Wow. Ini Saya udah cobain iya. ini bisa, kita kebayang nggak sih bro? Dulunya kebayang ya. Iya. Kalau nggak pandemi, Kalau nggak pandemi bro, kita nggak mungkin bikin ini. Makanya saya bilang Tuhan tuh luar biasa. Iya. Tuhan tuh luar biasa. Ya, saat pandemi malah dia bisa kasih kita sebuah inspirasi gitu. Dan tahukah Anda, saya bikin ini bukan dari inspirasi saya loh bro. Nah, dari siapa ya dia? saya diminta ngajar ngulek dari sebuah TK namanya Popeye Montessori di Kelapa Gading. Ngajar ngulek Ngajar ngulek lewat Zoom bro. lewat Zoom. Zoom. Nah, Amazing. orang dari pihak sekolah itu bilang sama saya, Pak, boleh nggak saya beli bumbunya? Wah itu Gimana saya pikir ya? gawat. Iya. Saya pikir gawat itu pada saat Iya, itu iya. karena mama saya dan istri saya nggak setuju. Iya. Bumbu ini nggak setuju diperjualbelikan dengan alasan ketakutan di Rahasia dong. rahasia Rahasia lah. dapur. Tapi bro, saya ini otaknya otak Jack Ma. Udah separuh dah Jack Ma, separuhnya lagi tung desem. Iya. Saya inget banget kalau saya lagi ngajar bro, saya sering diundang untuk sharing-sharing di kelas entrepreneurship di Iya, kampus-kampus bro. Jadi saya goes to kampus-kampus itu bro. Saya senang dengan berbagi. Iya. Itu di situ saya selalu putar video Jack Ma. Jack Ma itu ngajarin kepada sharing ya. Iya. Dia bilang ketika ada keluhan, di situ ada peluang. Ada problem. Di situ ada peluang. Iya kan, di situ ada peluang. Anda tahu kisah Richard Branson kenapa dia sampai punya Virgin Airlines? Karena ada problem juga kan. Kan ketika dia mau naik pesawat, pesawat itu telat mulu. Dan akhirnya dia bilang, dia terbesit, kenapa gue nggak bikin Virgin Airlines sendiri? Yang on time, yang Iya. menjawab kebutuhan. Ya, di situ kita bisa berpikir bro, Yes, ketika yes, ada yes, sebuah peluang, maka di situ ada Problem. ketika ada problem atau Iya. keluhan-keluhan, di situ kenapa nggak kita pikirin apakah aku bisa menjadikan jawaban dari jadi keluhan tersebut? Iya. Ketika kita bisa memberikan jawaban kepada customer kita, di situ kita menjadi sukses bro. That's the way. Nah, itu akhirnya Yes. saya bilang sama mama saya, sama istri saya, saya bilang ini bumbu harus diekspos. Iya. Dan akhirnya ketika sekolah itu sudah deal dengan Sita, akhirnya saya bilang mereka minta bumbunya, saya masih rakit dalam belum bentuk seperti ini bro. Saya namakan itu training pack. Jadi bro bisa tahu ya yang namanya kotak makan buat anak-anak sekolah itu saya bikin di situ, saya masukin di situ. Bumbu gado-gadonya, bumbu kacangnya, ada gula jawanya, ada garamnya, ada limo, saya kirim ke sekolah dan sekolah menyebarkannya ke rumah anak masing-masing. Happy semua habis itu. Dan untuk alat nguleknya mereka kirimin ulekan kayu kepada setiap anak-anak yang ikut training. Itu ada sekitar 70 bro. 70 ya? Dan ketika acara itu dilakukan bro, saya sangat exciting sekali bro. Kenapa? Gue suka ngajar. Iya, bukan hal itu aja bro. Anda pernah kebayang nggak anak umur 3 sampai 5 tahun ngulek? Belajar ngulek ya? Pernah kebayang nggak? Belum pernah bayang. Lucu kan? Belum pernah kebayang banget ya. Tapi keren banget. Yes, keren banget ini. Jadi saya punya pengalaman yang tidak akan saya lupakan seumur hidup bro. Bukan karena saya ngajar ya bro, tapi bagaimana saya memasukkan sebuah budaya kuliner Indonesia loh bro. Ini kuliner Indonesia asli loh bro. Wow, itu dia. Anda ingat gak? Iya. Kalau kita melakukan sesuatu, membantu orang, itu artinya kita membantu diri saya sendiri. Betul. Dan ketika anak-anak nanti tumbuh dewasa, mereka akan ingat ada seorang tukang ngulek yang membagikan ilmunya kepada mereka. Iya betul.
Dan itu jadi fondasi. Yes. Entah itu kalau sukses juga bisa ngulang juga. Guru saya Atau selalu bisnis berkata, juga, Tung Desem itu selalu berkata, kita harus membuat orang lain win dulu, baru kita win. Jangan berharap kita dibantu dulu, tapi kita menawarkan kepada orang apa yang saya bisa bantu. Iya. Itu Apa yang saya bantu, itu ya? kunci saya. Benar, Itu saya selalu begitu. Apa yang saya bisa bantu. Makanya saya sekarang juga meluncurkan WA group yang namanya Great Friend, Great Life. Great friend, great life. Oke. Saya kumpulkan kuliner-kuliner, baik orang yang udah usaha kuliner maupun belum punya bisnis, ataupun mereka punya usaha yang bisa saya gabungkan, bro. Karena ini adalah namanya era kolaborasi, bro. Betul sekali. Kita tidak bisa menjadi seorang Superman. Yes, Superman is dead now. Yang ada super team. Super team Iya atau kan? Avenger, bro. Iya dong, Avenger dong. Ada Captain American, ada Iron Man. gabungan, bro. Thor, iya. Siapa di muka bumi ini sekarang yang bisa menjadi Superman? Ini kalau GoPro perpaduan nih kayaknya. Hulk sama ini nih, sama Iron Man. Yes, Oke, bro. lanjut. Ya, jadi itu besok. jadi akhirnya setelah dari training pack yang tadi saya sebutkan tadi, akhirnya saya mengadakan penelitian Yes. termasuk riset ini, akhirnya muncullah ini. Dan saya bersyukur, bro, di saat pandemi ini saya punya reseller yang di Sydney itu udah puluhan ribu saya ekspor dia. Amazing, Jadi bayangkan Anda ketika pandemi bisa melakukan sesuatu, inovasi, itu luar biasa, bro. Ketimbang kita seperti kayak tikus dalam perangkap tuh muter-muter nggak karuan. Saya menyesali diri saya, bro. Kenapa? Waktu sebelum pandemi kita santai, bro. Restoran berjalan dengan baik, omset bagus, customer juga datang. Iya. Makanya baru saya bilang, zona nyaman itu berbahaya sekali. Itu dia. Tapi respon dan reaksinya, bro, beda dibandingkan orang yang mungkin banyak juga kan menghadapi pandemi kan, akhirnya aduh udah deh, tutup deh, gitu kan. Kita ada pendapatan kita adalah berapa 5 orang teman kita. Wih. Dijumlahkan teman-teman, bro, kita punya teman-teman 5 orang nih, bro, ya. Teman terdekat, nongkrong bareng, ngobrol bareng. Itu mempengaruhi. Gabungin deh penghasilan mereka dibagi 5. Itulah pendapatan kita. Wah, kalau gitu bagus ya buat teman sama ini developer gitu. Yes. Jadi kan kalau itu kan banyak. Betul. Oke, itu ya, bro. Wah. Jadi kita hidup tidak bisa hanya selalu menerima dan menerima. Yes, tapi apa yang kita bisa give. Kita bisa berbagi, ya. Dulu saya selalu berpikir, kenapa laut mati di situ tidak pernah ada kehidupan di situ, bro? Bro tahu? Karena dia nggak membagikan ya. Karena dia hanya menampung, ya. menerima. Akhirnya, bro, saya kesampaian. Puji Tuhan saya bisa Kesana ya. Saya coba ngapung begini, bro. Iya. Bener loh ngapung loh. Dan di sana dulu kita dapat pengetahuan kan, kenapa dia begitu, bro? Dan tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Karena dia hanya menampung dan menampung terus. Akhirnya kadar garamnya tinggi sekali. Manusia kalau terlalu banyak menerima, akhirnya dia mati, bro. Dan dia tidak menjadi makhluk yang berguna buat orang lain. Sedangkan Tuhan kasih kita talenta macam-macam, bro. Betul. Dan kembangkanlah talenta itu sesuai dengan yang Tuhan udah berikan kepada kita. Dan ketika kita berbagi, saya prinsipnya begini, bro. Saya kepingin menjadi seperti aliran sungai yang mengalir, bro. Asik. Jadi ketika kita melewati sebuah pohon itu bisa tumbuh dengan keberadaan kita. Betul. Pohon itu tumbuh, bisa membawa buah, menjadikan berbuah. Dan ada manusia yang bisa makan buah tersebut. Dan ada burung yang bisa hidup di situ, membuat sarangnya bertumbuh untuk beberapa generasi. Ada ulat juga, bro, sini. Yes. Ada ular di sini. Lengkap semua ya. Iya. Mantap. Tapi yang paling penting adalah pohon tersebut kan bisa hidup dan tumbuh karena keberadaan sungai di situ yang membawa kehidupan. Bawa kehidupan, kedamaian, impactful, amazing. Iya, berdampak, bro. Oke. Nah, bro, rencana dari Gado-Gado Boplo ini akan apa nih nextnya ke depannya? Teman-teman mohon didoakan saya. Tahun depan kita akan buka Boplo di Sydney. All the best. Karena memang Sydney. bro tahu, mungkin bro belum dengar, saya tipe pemimpi, bro. Buku ini saya sudah mimpikan. Bahkan saya di interview Christina Lee, saya sudah ngebayang-bayangin jauh sebelum kejadian itu saya di interview dia.
sebuah restoran saya sudah sebuah restoran gado-gado Boplo saya sudah gado-gado Boplo yang di Jakarta, bro. Jakarta. Saya sudah bayang-bayangin ketika ketika saya kuliah. Oke. Tahun 90-an saya kuliah, bro. Saya sudah ngebayang-bayangin, bro. Jadi saya udah ngomong sama teman-teman saya, one day gado-gado Boplo bentuknya restoran. Ini orang tipe yang konyol, bro. Bilang sama Tuhan, saya nggak mau tahu. Pokoknya gado-gado Boplo bentuknya restoran. Itu saya udah mimpiin dan saya bilang kata-kata ke teman-teman semua. Padahal, bro, tahu mama saya jualan di mana, bro? Di garasi. Di garasi, bro. Ya. Dan sekarang kita tahu namanya istilah the law of attraction. Yes. Dan ternyata saya baru sadar, the law of attraction itu udah terjadi dari dulu. Kenapa saya bisa begitu, bro? Pertanyaannya, bro. Karena saya tipikal orang yang suka baca. Ketika saya SD, saya punya guru yang sangat saya respect sekali. Kenapa, bro? Ketika saya SD itu, uang jajan kita terbatas, bro. Iya. Tapi oleh guru tersebut kita diperbolehkan untuk ngutang. Majalah Bobo, majalah Hai, ada komik Tintin, itu semua kita ngutang, bro. Nanti kalau kita udah punya duit, kita bisa bayar. Dan saya akhirnya tergila-gila membaca, bro. Akhirnya saya baca buku kisah-kisah orang sukses, pencipta lampu, Thomas Alva Edison, pencipta bom atom, Marie Curie, pencipta telepon, Graham Bell. Itu saya lalap semua, bro. Akhirnya semua itu menjadikan saya memvisualisasi. Dan tahun 2004 tercapai. Mimpi saya, puji Tuhan. Ada restoran nyaris tutup yang kita akuisisi. Itu dia. Dan akhirnya puji Tuhan bisa sampai seperti ini. Saat ini gado-gado Boplo ini udah berapa banyak sih? Ada 11 cabang. 11 cabang di Jakarta. Dan kalau menurut saya belum puas. Itu masih jagoan kandang, bro. Saya harus menggebuk pasar internasional ya. Saya harus menggebuk pasar. Saya nggak rela. Market atau produk-produk franchise asing selalu datang ke sini. Kapan kita menggebuk mereka? Gantian. Yes. Wah, keren. Mantap. Jadilah sebuah pelopor kuliner. Saya ingin jadi pelopor kuliner yang bisa membawa bendera Indonesia berkibar ke seluruh dunia, bro. Benar. Kita harus punya mimpi yang besar. Ya. Mimpi jangan kecil-kecil, bro. Mimpilah setinggi langit dan mimpilah setinggi langit, dan kalau kita jatuh kita jatuh cuma ke bulan kok. Tapi kan apa yang gua mimpikan ini banyak yang sekali yang tercapai. Yes. Makin upgrade lagi mimpinya kan, bro ya. Kayak contohnya dari package yang bumbu gado-gado ini udah go internasional. Jadi di luar negeri bisa menikmati khasnya bumbu gado-gado. Pandemi ini membuat orang-orang di Australia di lockdown. Dan saya waktu itu pas bikin ini saya kebingungan, bro. Gimana caranya untuk bisa diekspor? Bingung saya, bro. Belum tahu, nggak punya pengalaman, nggak punya. Saya menghubungi, saya pernah punya teman di Australia. Dia punya restoran, Enjoy Me namanya. Dia anak dari teman saya, seorang pendeta di Australia sana. Nah, ini anaknya married sama orang Australia, bukan Australia, jadi Chinese juga di Australia. Saya bilang sama dia, saya udah ada bumbu nih. Iya, gimana ya Om caranya? Saya juga bingung, kata dia. Tahu nggak, bro? Tuhan bikin mukjizat lagi. Hari itu saya ngomong, besoknya dia dapat email dari Gorita, PT Gorita, sebuah perusahaan ekspedisi yang membantu mengirimkan, mengirimkan ke Australia. Dan akhirnya dia follow up, akhirnya kita sama-sama follow up, akhirnya terbentuklah bumbu kita ada di Australia. Wow, step by step. Dan melalui reseller saya yang namanya Francisca itu, wah, saya bersyukur banget. Di Sydney itu luar biasa banget permintaannya. Jadi dari per awal 150, 300, 4,5 sampai ribuan, bro. Ribuan, bro. Udah mainnya udah ribuan. Jadi buat teman-teman yang pengen usaha juga ya kan, belajar jadi reseller juga bagus. Boleh. Karena kita nggak perlu harus punya produk. Nggak perlu punya produk. Jadilah reseller. Itu bisa, teman-teman juga bisa jadi reseller. Menikmati keuntungan juga kan. Nah, teman-teman nanti yang mau jadi reseller di gado-gado Boplo nanti bisa langsung hubungi Bro Kelvin. Bro. Boleh summary, Bro. Apa yang menjadi rahasia suksesnya gado-gado Boplo? Ini dia.
Ya, kalau yang saya belajar, saya punya mentor hidup yaitu mama saya, bro. Ya, dari kecil saya lihat pengalamannya dia. Kalau waktu SD saya jam 5 pagi sudah dibangunin untuk menemani mama saya ke pasar. Di pasar ngapain, jam bro? 5 ya? Jam 5 pasti. Jadi kebiasaan habit itu akhirnya sampai sekarang, bro. Saya bangun jam 4. Oh. Saya awali dengan doa. Yes. Setelah doa saya dengerin YouTube kisah-kisah orang sukses. Yes. Kita juga harus belajar, bro. Era sekarang kita kalau nggak belajar, kita tertinggal. Dunia itu berputar, maju. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Perkembangan zaman luar biasa. Iya, betul. Ya, teknologi berubah dengan sangat cepat. Iya. Kita kalau nggak ikutan teknologi, kita juga akan menjadi tertinggal. Yang saya pelajari dari mama saya adalah keuletan. Ulet. Ya, pertama dia ulet. Terus dia rajin menabung, bro. Jadi kalau kalau saya pas lagi dibangunin, mama saya yang saya lihat nih, bro, saya lagi masih ngantuk-ngantuk gitu ya, begini-begini. Mama saya lagi masukin uang ke celengan ayam. Celengan ayam. Uang apa itu, bro? Uang omset kemarin. Omset kemarin dimasukin celengan ayam. Yes, dan ketika uangnya udah mulai banyak, di store kemana, bro? Ke bank. Bank tidak pernah menanyakan IPK kita, raport kita, cum laude apa enggak. Yang dia lihat adalah transaksi kita. Transaksi setoran kita. Iya, uang masuk kita. Dan ketika kita membutuhkan pinjaman dari mereka, mereka kan cuma lihat itu doang. Karena konsistensi. Yes. Bank melihat konsistensi kita, bagaimana kita bankable terhadap mereka. Iya, secara kredibilitas. Ya dong, kita sebagai pengusaha kan pasti tiba-tiba kita pengen beli gedung, beli properti. Iya. Siapa yang tiba-tiba kucuk-kucuk minjemin kita kalau Anda tidak di-trusted oleh mereka? Jadi nomor 2 adalah sikap hemat. Sikap hemat ya. 3, 2 hemat. Ketiga adalah konsisten di bidang yang ditekuninya. Ya, konsisten. Banyak anak muda milenial yang maunya instan. Bumbu instan ada. Iya. Ya, tapi kalau sukses instan, kalau menurut saya berisiko, bro. Iya, berisiko. Tuhan senang dengan proses. Iya. Ya, Tuhan senang dengan manusia yang sabar. Sabar ngapain? Sabar berusaha. Dia mau lihat kok. Iya. Ya, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk sukses, bro. Iya. Tapi Dia pingin kita berusaha. Berusaha, belajar, jatuh, bangun lagi. Waktu kita masih bayi, bro, kita kan nggak bisa langsung jalan, bro. Betul. Ya, merangkak dulu lah, guling-guling dulu lah, jatuh dulu, terus bangkit lagi, akhirnya bisa berdiri. Dari berdiri kita bisa berlari. Betul. Tuhan senang proses. Jadi yang kita harus lakukan adalah trust di proses. Proses ya. Percaya kepada proses. Milenial harus lebih banyak senang di proses. Karena segala sesuatu yang instan kurang baik. Iya. Ya. Betul. Iya. Jadi itu tadi, bro. Ketiga. Belum mau lanjutin? Lanjut tuh. Lanjut. Iya, Oke. Setelah kita konsisten tersebut, banyaklah. Keempat adalah banyaklah menolong orang lain. Menolong orang. Iya. Yes. Saya begitu banyak pengalaman ketika saya menolong orang lain. Iya. Langsung instan dibalas sama Tuhan. Wow, itu dia. Tolongnya sini, dapetnya sini. Iya. Kita jangan pernah berharap untuk dibalas, bro. Iya. Ya. Itu kita menabur aja lah. Yes. Ketika saya menolong teman saya dari Smart FM, minta tempat, itu saya kasih tempat, bro, untuk talk show. Iya. Bro tahu nggak? Acara perdananya mereka siapa yang datang, bro? Bukan solusi. Bukan, saya ada. Saya ada. Oke. Tuhan kirim direktur utama Kompas Gramedia. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol sama beliau, langsung diperkenalkan, saya dikasih kontak, dia telepon ke Meridiana. Meridiana langsung produsernya langsung hubungi saya dan akhirnya saya bisa ikut acara The Meridiana Show. Dahsyat nggak? Dahsyat ya. Dahsyat nggak? Kita bantu orang. Iya. Jadi yang tadi perkataan guru saya tuh benar, bro. Bikin orang lain win, maka kita win. Yes, kita win. Iya. Amazing. Jadi kita bantu orang lain. Yes. Banyaklah bantu orang lain. Kalau yang mau lebih ekstrim lagi, bro, kalau kita belum sukses, datangi seseorang yang kita kagumi. Bilang sama dia, Pak, atau tanya gini, sebut mereka sebagai suku lah. Iya.
boleh ajarkan saya sesuatu yang saya pengen pelajari dan saya bersedia tidak dibayar untuk membantu Bapak. Ini kisah ini udah proven banget, bro. Iya. Udah banyak banget orang yang melakukan itu dan terbukti mereka sukses. Iya. Ya. Jadi bantulah pihak lain dengan tidak meminta imbalan. Bantulah pihak lain dengan tidak meminta imbalan ya. Iya. Tapi di situ kita magang di situ. Kita bekerja. Di situ magang. Magang. Kita bantu. Misalkan Bantu contoh magang. ada seseorang public figure, guru saya Tung Desem, itu ada satu orang yang bantu dia. Bro mungkin kenal dengan orang yang public speaking, siapa namanya? Tiba-tiba lupa namanya. Dia bantuin Patung mungkin punya maksudnya pingin dibantu mengenai dokumentasi, bikin video, dibantuin terus bro. Setelah dibantu, ketika Patung membutuhkan sesuatu, dia pasti kan panggil orang itu. Karena udah dipercaya. Iya, dipercaya. Dia bangun semua. Mengalami. Dia apa namanya membantu terus kan. Maka lama-lama Patung juga percaya kan. Dan dekat aksesnya bisa mudah. Gitu. Tahu nggak bro? Ketika saya melakukan sesuatu, membantu orang lain, saya punya grup WA. Yang namanya tadi yang saya sebutin, Great Friend, Great Life, itu saya mencoba untuk menolong UKM untuk bikin program. Saya bikin program banyak bro. Jadi bukan presiden aja punya program, saya juga bikin program. Satu program bantu jualan teman. Jadi sesama member kita bantuin. Jadi member saya satu grup WA kan ada 257 tuh, udah maksimal tuh. Saya bikin program. Saya minta siapa orang yang kepingin ikutan program bantu jualan teman. Oke, ngacungkan. Ada sekitar 40 orang. 40 dari yang 200 itu ya. Saya bikin listnya. Saya kayak arisan bro. Saya masukin di gelas, saya kocok. Siapa yang keluar? Si A. Berarti dia harus bantu. Minggu pertama, si A yang keluar nih, kita rame-rame beli produknya si A. Minggu kedua yang keluar contohnya si B. Minggu kedua kita rame-rame beli jualannya si B. Terus bergulir bro. Sampai sekarang kita udah minggu ke-6 bro. Kita beli, kita support, tapi tanpa paksaan loh bro. Yang mau beli. Yang nggak mau beli ya nggak apa-apa. Sesudah berjalan dengan baik, saya bikin lagi program. Saya nggak pernah puas bro. Dan otak saya muter terus dari pagi hingga malam hari. Yang saya pikirin adalah UKM. Saya bikin lagi program bantu review produk UKM. Saya kumpulin teman-teman public figure, influencer. Saya bikin acara, bikin review di sini. Di sini. Dan begitu banyak orang yang seneng bro. Sampai bukan cuma produk kuliner aja, tapi produk dari perbankan tuh saya bantuin. Kenapa saya bantuin? Karena setiap orang pasti butuh dibantu bro. Setiap orang. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian, kuat sendirian kayak Superman tadi. Superman is dead bro. Yang ada super team. Dan Tuhan luar biasa sekali membalas dengan cara yang ajaib bro. Saya didatengin orang, Pak bisa saya bantu, saya bikinin video gratis bro. Pak saya bantuin bikin foto, gratis bro. Saya punya videographer itu saya bayar. Itu 6 jutaan 2 orang bro. Saya bikin review 6 jutaan untuk untuk dua videographer. Jutaan bro. Tapi ini saya dibantu dengan mereka. Terus tiba-tiba orang dari pihak bank itu bisa tawarin tempat saya, ruangan mereka, nasabah prioritas mereka tidak terpakai. Bapak Kelvin boleh pakai untuk acara meeting, acara gathering bebas. Ada teman saya lagi mengajukan penawaran, Pak saya punya apartemen, saya dipercayakan oleh pemilik apartemen untuk Bapak bikin acara di situ. Bayangkan betapa luar biasanya ketika kita membantu orang, kita akan dibantu lagi kok. Lu kayak bola salju ya? Iya, karmanya is real bro. Bener-bener. Keren banget. Saya lagi luncur, saya nggak puas lagi bro, bikin itu, saya bikin lagi. Saya lagi bikin nih kontainer saya, minggu depan udah datang nih. Saya bikin kontainer, saya mau kumpulin UKM, siapa mau jualan silakan titip jual situ. Titip jual di sana ya? Iya, karena saya punya perhatian dan rasa sayang saya terhadap UKM. Saya mau lakukan itu. Sampai istri saya marah-marah pun, saya terlalu banyak memikirkan UKM.
saya tidak peduli bro. Ya karena ini lagi menabur kebaikan, Betul. menabur juga. Menaburlah terus Menabur menerus. terus, yes. Tuhan bilang jangan pernah jemu-jemu melakukan kebaikan. Oke. Ya, firman Tuhan itu harus dijalankan, bukan Yes, sekedar yes. nato doang gitu. Iya. Tapi kita harus menjadi punya dampak pada orang lain. Sekali. Wah, keren banget ini. Ini saya jadi kepikiran juga buat bantu. Ada tempat-tempat yang kosong nanti bisa Pak taruh juga ya. Silakan, bro. Silakan. Kevin, ya. Silakan. Thank you so much. Bro, anyway, wah keren banget ini ilmunya. Thank you. Pasti banyak juga teman-teman yang terinspirasi nih ya lewat apa yang Bro Kelvin sharing. Saya boleh tambahan lagi? Tambahin lagi boleh dong. Saya tidak puas dengan itu lagi bro. Bahkan saya sekarang udah bikin biro jodoh. Saya mau bantu. Tapi harus seleksi ya. Iya dong. Saya mau bantu teman-teman semua Yang jodoh yang mungkin jomblo bahagia. Iya. Jomblo nggak ada bahagia bro. Firman Tuhan itu ngomong bro. Iya, beranak cucu lah ya. Iya. Tidaklah baik seorang pria tanpa adanya penolong yang sepadan. Amazing. Saya bikin itu juga karena saya tahu bro, ketika saya juga merintis bisnis itu sibuknya setengah mati bro. Iya. Tidak ada kesempatan untuk bergaul dengan Membangun lawan hubungan ya, jenis. membangun hubungan ya. Iya, Iya. ya. Kalau Jadi, kita, oke. saya teringat, kenapa saya lakukan itu bro? Karena saya pernah berada di pihak mereka. Oke. Saya pernah merasakan Yes, betapa sunyi senyapnya Iya, kehidupan seseorang tanpa pasangan bro. Iya. Dan saya pingin jadi kehidupan saya berdampak. Yes. Dan saya Menginspirasi. pingin menolong orang-orang yang pingin punya pasangan. Wow, keren banget ini. Pasti banyak yang doain juga Bro Kelvin. Amin, terima Ya kan? kasih buat teman-teman. Wah. Semoga apa yang saya lakukan itu punya manfaat, Pasti. bisa berguna buat teman-teman semua. Itu aja Wah. tujuan saya. Keren banget, sukses ya buat Bro Kelvin. Thank you bro, thank you. Thank you banget udah berbagi inspirasi di rahasia investasi sukses. Yes. Nah demikian teman-teman, ini ngobrol bersama founder dari Gado-Gado Boplo. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman pengen nanya-nanya, langsung aja ke IG-nya Di Bro Kelvin Kelvin Hartono. Yes. Dan Facebook saya di Kelvin Hartono juga, dan jangan lupa subscribe Kelvin Hartono Official di YouTube karena saya selalu berbagi mengenai masalah UKM dan problemanya. Nah, langsung aja teman-teman, Yes. langsung bisa follow, subscribe dari Bro Kelvin Hartono. Demikian rahasia Thank you, investasi bro, sukses sudah kali diundang. ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk nonton terus rahasia investasi sukses bersama saya Ruby Herman. Bye bye.